Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Manisa Sakinah Masrani dengan NPM 2312011140. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri dengan NPM 2312011146. Kami di sini akan berdiskusi tentang kasus Doktip dengan Dr. Richard Lee dalam perspektif hukum telematika. Dengan untuk memenuhi tugas hukum telematika dengan nama dosen Siti Nur Hasanah SHMH. Gini videonya. Berikut rangkuman terkait kasus Doktip dan Dr. Richard Lee dari sudut pandang hukum telematika. Apabila dilihat dari perspektif hukum telematika, kasus yang menjerat Dr. Samira atau Dr. Tif yang dikenal berfokus pada penerapan pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disingkat dengan UU ITE. Pasal ini bukan hanya tentang pasal pencemaran nama baik biasa. Pasal 27A secara spesifik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara. Apabila dari lihat ancamannya yang 22 tahun penjara, dalam kasus ini tuh terdapat unsur juga yang dapat dianalisis, yaitu ada dua. Yang pertama, apakah Doktip dengan sengaja merunding klinik Dr. Richard Lee ini tidak memiliki surat izin seperti itu, padahal informasi tersebut terbukti bohong. Lalu poin kedua adalah apakah unggahan dari TikToknya Dr. Tif ini secara langsung menyebabkan kerugian konsumen, yaitu Dr. Richard Lee. Misalnya pembatalan treatment atau penurunan transaksi online di klinik dari Richard Lee tersebut. Lalu selanjutnya ada perbedaan penting dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, yaitu adalah bahwa pasal 27A lebih menekankan adanya dampak yang nyata terhadap konsumen dalam ekosistem digital, bukan hanya sekedar tentang kerusakan reputasi. Lalu ada juga pemilihan pasal, yaitu pasal 27A oleh penyidik menunjukkan bahwa kasus ini tuh tidak dilihat serta-merta atau sebagai sengketa nama baik saja antar selebritis, tapi melainkan sebagai potensi gangguan terhadap kepercayaan publik dalam bertransaksi secara elektronik. Baik, selanjutnya adalah ada dilema hukum telematika yang muncul karena disebabkan oleh bagaimana menarik batas tegas antara kritik publik yang dilindungi kebebasan berpendapat dengan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, serta sulitnya pembuktian kausalitas antara unggahan digital dan kerugian ekonomi konsumen secara langsung yang disebabkan oleh berita bohong ini. Lalu tuh apabila dari konsumen tuh serta memiliki kesulitan dalam pembuktian kausalitas antara unggahan digital dan kerugian ekonomi yang dialami secara langsung. Lalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.